Wah, hai, selamat datang. Sehat, Masya Allah. Ya Allah, di tempat kan. Ih, betul pasti ya. Mana? Tunggu. Oke. Ya, gimana Nabila dan Ilyas cerita hari ini? Alhamdulillah, seneng banget, bersyukur banget. Hari ini udah launching musik videonya Hebat di Matamu. Ya, walaupun sebenarnya lagunya udah launching di tanggal 30 kemarin ya. Ya. Hari ini baru launching musik videonya. Insya Allah responnya juga tadi teman-teman yang di bawah juga pada nangis. Alhamdulillah. Sebelumnya kita juga ada reaction dari teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah semuanya pada terharu. Ini ciptaan dirimu sendiri? Iya, kebetulan ini aku yang buat ya. Jadi aku yang buat. Kita waktu itu aku kebetulan buat itu di Solo ya waktu itu. Iya. Lagi pesantren kilat itu waktu itu. Dan kebetulan waktu itu juga sama itu juga ya. Sama Tukurian juga. Waktu itu kita cerita-cerita. Habis itu sama cowok-cowok ngobrol. Kita tuh sebagai laki-laki ya, gak laki-laki aja sih, perempuan, laki-laki itu pengen hebat di mata orang yang kita sayang gitu. Jadi akhirnya aku buat lagu itu awalnya mau dinyanyiin tuh, mau dinyanyi sama Prian waktu itu, dan tiba-tiba dia bilang buatin lagu yang lain aja gitu, lebih simpel, dan akhirnya dinyanyi sama Nabila. Tapi alhamdulillahnya aku juga awalnya juga nggak expect lagu ini bakal sedramatisir ini sih ya. Aku nggak expect karena aku bilang sama dia juga, yakin nih mau di launching nih lagunya gitu. Bagus yakin gitu. Aku masih kurang ingat, dan ternyata bisa mengharukan semua orang. Aku juga kaget juga sih. Ini memang pure curhatan dari kalian cowok-cowok atau satu orang nih yang memang cerita ke lo dan akhirnya lo tulis sendiri? Semuanya cowok-cowok. Banyak cowok-cowok, waktu itu ada sekitar 6 orang ya. 6 orang cowok-cowok semua. Ceritanya soal apa aja sih? Mungkin gak sebesar sendiri untuk sendiri. Universal sih, makanya aku bikin lagu ini tentang hebat di matamu. Hebat di matamu ini tentang orang yang pengen hebat di mata seseorang aja. Secara universal, orang tua ke anak ke orang tua, istri ke suami, suami ke istri. Jadi kita benar-benar secara universal gitu. Kan Nabila kan genrenya kan dangdut nih. Nah tiba-tiba kok jadi pop? Dia kenapa pengen keluar dari zona nyaman kan? Sebenarnya jujur tadinya mau launching ini tuh agak deg-degan juga. Sebelumnya sih udah ada single pop juga, karena kan memang dulu aku juga ngeluarin single yang pertama itu nggak pure dangdut tapi lebih ke pop Melayu kayak gitu. Terus nextnya juga pop Melayu. Jadi hari ini bener-bener ngeluarin yang bener-bener keluar dari zonanya aku sebelumnya. Agak deg-degan sih karena lagu yang kali ini tuh pure pop banget. Tapi niatnya lebih kayak ini bisa menyampaikan dari hati ke hati. Semoga lagunya bisa banyak yang suka juga. Tapi pengen mencoba semua hal aja sih. Ini kan Kamu perbedaan pop genre. ya, tapi cemok dangdutnya masih ada terasa gitu. Kalau aku sendiri sih ngerasa enggak, karena ini lagunya pure pop, gak ada Melayunya. Cuma mungkin cara bernyanyi setiap kita kan beda-beda gitu. Terus aku juga sebelum lagu ini rilis, sebelum tag vokal udah nanya-nanya sama semuanya juga. Dan terkadang orang-orang terdekat aku malah kayak aku nyanyi pop itu malah kayak, kok bukan kayak penyanyi dangdut ya gitu. Karena katanya popnya tuh gak kerasa dangdutnya gitu. Tapi fun fact-nya adalah aku tuh waktu itu pernah syuting bareng ya sama Nabila. Waktu itu pernah stripping bareng. Terus habis itu aku tipikal orang yang selalu bawa gitar di mobil. Nah setiap syuting satu judul, habis itu pernah stripping bareng, aku tuh selalu ngeluarin gitar. Kalau nggak kita main gitar di mobil gitu. Dan dia tuh, aku bilang, ini anak kok suaranya pop banget ya gitu. Jadi berbesitlah aku buat ini lagunya kayak pop nih. Awalnya waktu itu pernah bikin lagu Rokat Terakhir gitu kan. Oh ternyata masuk nih. Tapi aku pengen bener-bener untuk sekarang itu single pop yang pertama ini bener-bener pure pop 100% ini. Nanti ingin meninggalkan image dangdut ya? Enggak juga sih, lebih kayak pengen mencoba genre-genre yang baru juga, ingin berkarya di semua, kalau bisa semua genre musik mungkin kita akan coba biar kita keluar dari zona nyaman. Sudah nyaman. Karena menurut kamu yang beda banget dari dangdut ke pop nih, apa sih yang beda gitu? Dari cara nyanyi aja pasti udah beda. Karena kan kalau dangdut lebih identik dengan cengkok dan lain-lainnya gitu. Kalau pop itu lebih ke bercerita sih. Mungkin dangdut juga cerita, tapi memang kelebihannya itu pop. Cengkoknya itu pas
Kalau nyanyi pop itu lebih kayak kalau aku sendiri sih kalau nyanyi pop lebih ke cerita dan perasaan. Lebih challenging yang mana di antara kedua genre ini menurut kamu? Wah, jujur aku dua-duanya suka banget. Dan kalau challenging sih mungkin karena dasarnya orang mengenal aku dari dangdut, mungkin lebih ke situ sih, karena kan mungkin orang, wah kok penyanyi dangdut sekarang nyanyi pop nih. Mau rencana ke next genre atau masih pengen di pop dulu atau gimana? Maybe mungkin nanti kita coba, bismillah aja. Nabila, alasannya apa? Pakai Tengkurian, kenapa nggak Ilyas aja jadi model klip? Nah, kebetulan aku tuh jadi sutradaranya di sini. Aku jadi sutradaranya, apa yang ngedirect, terus habis itu aku yang bikin konsep ceritanya. Jadi kalau misalnya aku yang main juga kayak pusing banget kan. Kayaknya bakal one man show banget ya aku kan. Jadi emang aku udah fokus di belakang layar. Terus kebetulan juga ceritanya tuh tentang ayah dan anak nih. Jadi aku tetap cari dari temanku, waktu itu ada beberapa talent yang opsi-opsi dan pasnya waktunya tepat banget gitu pas di Korea. Dan pas banget feelnya di lokasi syuting tuh kita bener-bener banyak banget yang tiba-tiba nangis lah, apalah, kita udah mendramatisir waktu proses video klip. Dan aku juga nggak percaya sih ada beberapa reaction dari teman-teman kita, Kakit Kamal dan lain-lain tuh kayak akhirnya tersenduh-senduh lihat lagunya gitu kan. Ternyata emang sebegitu kuat sih tentang ikatan seorang anak dan ayah sih, makanya aku bener-bener wow, ternyata kuat juga ya, hebat sih. Yes, apakah ini momen juga, apakah ketika menggunakan Rian sebagai talent ini tengah ada masalah juga kah kala itu Rian, atau sebelum ada kejadian Rian dengan Udah jauh dari kita aku bikin lagu ini tuh ada beberapa opsi, jadi bukan Rian aja waktu itu. Jadi kita hubungin siapa yang bisa waktu yang tepat, karena kan emang rata-rata lagi pada sibuk akhirnya dia bisa waktu itu tepat, dan itu juga bisa syuting sampai jam berapa? Jam 8 malam doang. Juga cuma bisa Dan itu cuma aja. setengah hari doang waktu itu, dari siang sampai jam 8 malam. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama kasus atau apapun itu, nggak ada, karena memang ini lagu diciptain juga udah lama banget gitu, dan memang pure karena ingin menunjukkan kayak setiap orang itu pasti ingin hebat di mata orang saya. Yes, pada saat pembuatan liriknya sendiri lu mesti berapa kali ganti ya sih, karena kan harus menyesuaikan dengan Nabila sendiri gitu, dari dangdut ke pop atau jujur sudah ini lagu Hebat di Matamu adalah karya aku yang kesekian. Sebelumnya tuh aku udah punya list lagu pop, dan aku emang sengaja siapin buat albumnya Nabila nanti, next amin gitu ya, semoga terlaksana. Dan itu adalah karya aku yang kesekian lah, mungkin ke lagu ke-9 kali ya, lagu 9 apa lagu ke-10 gitu. Aku Tapi malah ini duluan yang ya. launching gitu loh. Jadi ini Hebat di Matamu pas banget momennya kayak gitu. Jadi emang aku kalau buat lirik ya udah aku di note, aku catat, aku main gitar, udah. Habis itu jadi aku suruh nyanyi dia, habis itu kita workshop, habis itu udah rekaman gitu. yes, kan SR aktor sekarang coba di musik buat lirik lagu segala macam. Sekarang mau dikenal sebagai apa sih lebih nyaman? atau multi talent atau Itu tuh kadang-kadang pertanyaan dari orang-orang sekitar juga ya, gitu kan. Aku juga bingung ya. Tapi emang basicnya aku suka musik. Aku dari kuliah tuh emang sebenarnya suka bikin lagu dari kuliah. Bahkan nanti ada beberapa lagu aku yang dinyanyi sama Nabila tuh buatnya waktu kuliah. Nanti kapan aku next time aku launching. Dan sekarang tuh aku dikenal sebagai siapa? Dan itu menurut aku sih brandingnya aku pilih ya udahlah apapun aja. Yang jelas aku berkarya aja gitu, melakukan hal positif, berkarya, menginspirasi, itu yang aku lakuin sekarang. Tapi syutingnya masih Kalau syuting paling masih film gitu. Aku juga usaha juga beberapa akhir ini kan aku lagi sibuk usaha kan. Kayak gitu sih. bagi fokusnya gimana, kan apalagi kan ini juga baru keluar juga, terus akan ada next mungkin mau bikin album juga, fokusnya ingin fokusinya kemana dulu? Tapi emang aku orangnya hektik banget one sih. man show banget One man sih, show banget, dan emang. aku kadang-kadang tidur itu mimpi kerjaan. Saking hektiknya sekarang. workaholic. Bener-bener kayak hektik banget, dan kadang-kadang aku mimpi kerjaan, kadang-kadang aku mimpi lagi ngetek vokal dia kayak gitu-gitu. Jadi emang itu yang aku alamin sekarang sih. Aku lagi hektik dengan kerja gitu kan. Makanya itu ya Nabila bersabar-sabar ngadepin aku. Kadang-kadang jam 1 malam aku bikin lagu yang ini dulu gitu. Tapi itu bener sih. Gimana Gitu tuh sih. melihat workaholicnya si Ilya sendiri? Mungkin awal-awal masih lebih ngerasa kayak waduh, ini orang kok gini banget ya ternyata, tapi mungkin
dia gimana ya, multitasking banget gitu. Terus dia tipe kalau orang yang kalau ingin sesuatu kayak ya udah kita harus bersungguh-sungguh. Ya. Mungkin itu juga termasuk relate sama lagu Hebat di Matamu. Ya, mungkin. Iya Bismillah ya. mungkin, ya kan, segalanya dilakukan. Misalnya kayak kita sekarang kan lagi sibuk usaha juga, Iya. tapi di luar itu juga masih ingin tetap berkarya gitu. Aku juga lagi nulis novel juga. Ya Bismillah tahun ini semoga difilmkan ya. Semoga ya. Semoga Ya. terrealisasi. Gitu. Banyak kerja nih, udah punya momongan belum? Nah, Ada program nggak? Doain dong. Doain Doain dong. sudah program kah? Program sih kita udah ya, program-program ya. Tapi gimana pun mungkin kita lagi sibuk kerja kali ya. Mungkin gitu kadang-kadang laki-laki nggak boleh capek nih, perempuan juga nggak boleh capek gitu kan. Tapi sebisa mungkin kita sekarang lagi mengurangi dosis lah ya. Mengurangi dosis kita supaya kerja juga have fun, juga nggak terlalu capek kayak gitu. Ya doain ya Sehat semuanya. gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, doain. Mungkin Tapi mau melakukan masuk program anak sendiri atau nggak sih? mau itu? Belum ada kepikiran itu sih. Belum ada kepikiran itu. Udah? Ada program nggak teman? Program kalau itu lebih ke sekarang sih kita pastinya udah program, terus kita juga udah dokter juga dan lain-lain gitu. Cuman ya lebih kepada karena kita kan juga waktu itu pacarannya nggak lama, jadi ya udah dinikmati dulu. Kalau memang Allah kasih cepat alhamdulillah. Oke. Oke. Oke.